And controversial as its predecessor. Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat aja lah ya, biar nggak ribet, oke? Nah, kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, pembuatan game yang sangat populer di kalangan anak muda dari dulu sampai sekarang. Game ini bernama GTA San Andreas. Nah, populer banget kan itu? Dan film ini berjudul The Game Changers. Waduh, jadi keinget zaman bocil ya, yang rela nggak jajan demi bisa mainin game ini di rental PS2. Bisa seharian mainin game ini karena banyak cheat yang sangat seru sekali ya. Aduh, pemain cheat. Dalam pembuatan game ini ternyata banyak suka dukanya loh. Mulai dari penuntutan, kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang terlalu fanatik dengan game ini, sehingga diterapkannya aksi kejahatan pada game ini di kehidupan nyata. Nah, bisa dibayangin dari game yang sangat brutal itu diterapin di kehidupan nyata, hancur dah dunia ini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Dan jangan lupa subscribe dulu, oke sob? Biar nggak ketinggalan review film keren lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, kencangkan celana kolor kalian, rebakan hati dan pikiran, dan langsung saja gas oi. Film diawali dari Sam Houser, seorang pemimpin dari Rockstar Game yang sedang menonton siaran berita tentang kesuksesan game GTA 3 Vice City yang sudah beredar di pasaran. Bahkan, di kantor pegawainya yang bernama Terry mengatakan bahwa mereka berhasil menjual 1 juta unit dalam sehari. Wow, nggak tuh? Keren. Dan film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dan sudah mendapatkan izin dari pihak GTA untuk difilmkan. Dan karena game GTA Vice City sukses besar di pasaran, mereka pun melakukan meeting lagi untuk menentukan langkah berikutnya. Mereka ingin menuju ke level selanjutnya dengan membuat GTA terbaru yang lebih realistis dan dengan detail yang lebih keren yang bisa memberikan emosi kepada para pemain. Wih, pasti seru banget dah. Dan rencana Sam untuk pemeran utama game GTA San Andreas ini adalah menciptakan pemeran utama berkulit hitam. Temannya berpikir ide itu sangat gila. Sebagai orang Inggris, mereka nggak mau membuat sesuatu yang sensitif di negara Amerika. Karena game GTA sendiri bersetting di Amerika, bahkan kantor mereka pun ada di Amerika. Tapi Sam bilang, karena mereka orang Inggris lah, jadi mereka memandang Amerika seperti apa adanya. Pembicaraan ini pun berlanjut di bar. Sam tetap mau peran utama di GTA selanjutnya, yaitu GTA San Andreas adalah orang kulit hitam. Yang mana jika dilakukan, mereka adalah orang pertama yang menjadikan orang kulit hitam sebagai pemeran utama dalam sebuah video game. Di tempat terpisah, film ini juga menceritakan seorang anak berusia 18 tahun yang asyik bermain game GTA di rumahnya. Nah, saking asyiknya ini bermain GTA, kayaknya dia sampai terbawa suasana dan terlalu mendalami game tersebut. Sampai-sampai dia melibatkan dirinya dalam pencurian sebuah mobil, bahkan sampai melukai petugas yang melakukan penyidikan. Kemudian, seperti sengaja mau ditangkap, dia pun parkir di tepi jalan supaya polisi dengan mudah menangkapnya. Dia ini menjadikan dunianya layaknya pada dunia game GTA. Kalau itu diterapkan di kehidupan nyata, ya pastinya lah terjadi kejahatan di mana-mana kan. Mungkin bocil itu saat melakukan aksinya sedang mabuk jiu kali ya, nggak sadar apa bahayanya gimana, terlalu fanatik loh. Di kantor polisi, dia pun ditanyai oleh polisi. Devin Darnell,
Ternyata nama anak ini adalah Devin Moore. Setelah sedikit wawancara, polisi ini pun membuka borgolnya untuk mengambil sidik jari dari Devin. Tapi setelah borgol dibuka, Devin merebut senjata polisi itu, lalu membunuhnya, seperti penjahat profesional. Dia pun melakukan penembakan kepada 2 polisi lain yang bertugas di kantor tersebut, kemudian membawa pergi 1 mobil polisi. Ini sih udah kelewatan batas ya sob, menjadikan dunia nyata jadi dunia game. Tapi satu kelemahannya, lu nggak bisa nge-cheat. Ini nih kisah nyata ya sob. Kalian bisa dengan mudah menemukan berita ini di berita internasional. Ya dengan cara tanya Mbah Google tentunya. Singkat cerita, Devin berhasil ditangkap. Devin pun masuk penjara. Dia pun dapat pengacara dari Miami bernama Jack Thompson. Ini dia orangnya. Jack tertarik untuk mengambil kasus ini karena membaca berita tentang kasus itu di sebuah media online, di mana Devin berkata bahwa hidup itu hanya seperti video game. Waduh, otaknya udah sengklek nih si Devin ya. Dan hal itulah yang membuat Jack tertarik dengan kasus ini. Jadi Jack bertanya tentang hal tersebut kepada Devin secara langsung di penjara. Jack yang cerita sama istrinya di rumah pun menceritakan bahwa Devin sebenarnya nggak tahu apa-apa sama apa yang dilakukannya. Di dalam pikirannya, dia cuman sedang bermain video game. Menurut Jack, Devin adalah anak yang tersesat. Ketika benar-benar ditahan di penjara, anak tersebut malah panik. Jack berpikir seorang anak seperti Devin nggak mungkin bisa melakukan hal seperti itu, kecuali dia udah berlatih berjam-jam di dalam game yang karakternya bisa membunuh polisi. Jack merasa kalau orang yang membuat game ini harus ikut bertanggung jawab, karena udah menghujani anak-anak dengan kejahatan dan kekerasan lewat video game, yang membuat seolah-olah kejahatan terlihat seperti hal yang biasa. Dan karena muak akan hal itu, Jack dan istrinya memutuskan untuk membela Devin dan menuntut pihak Rockstar Game bertanggung jawab. You're going to fight them. Sex and violence and no one's doing anything about it. Pagi harinya, Sam di kantor Rockstar Game memberikan idenya untuk game selanjutnya. Sam ingin karakter CG bisa cukur rambut sendiri, membuat tato, melakukan olahraga, dan lain-lain, supaya video game mereka selanjutnya bisa melebihi film. I think it'll make people feel incredibly emotionally. Hey, Terry, if you could send Carl. Kemudian mereka pun pergi cari materi untuk setup game dengan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi yang menurut mereka cocok dijadikan materi dalam game. Singkat cerita, ketika mereka sedang mengambil gambar, mereka pun kedatangan sekelompok orang. Beruntungnya, ketika dijelaskan bahwa mereka dari Rockstar Game yang membuat game GTA, mereka pun langsung disambut dengan hangat. Ya mungkin mereka juga bermain game GTA ya sob. Jadi ketika melihat pembuatnya langsung, mereka merasa senang sekali. Ya seperti ketemu idola dong. They make Grand Theft Auto. GTA. Yo, I love that game. Di tempat lain, Jack mengajak temannya, Ray, yang juga berprofesi sebagai pengacara, yang punya keyakinan yang sama bahwa Rockstar Game selaku developer game harus ikut bertanggung jawab terhadap kasus Devin.